Terima kasih Profesor Bagirmanan yang kami hormati. Saya melihat Profesor ikut bersyukur sehat walafiat, jadi apa? Ikut senang gitu apa? Ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Pak Ketua hari ini juga lebih sehat daripada yang ketemu pertama kemarin. Kemarin kok kelihatannya agak kurang tidur atau gimana nggak tahu saya. Tapi hari ini salaman tadi pagi, semangatnya lain. Jadi alhamdulillah. Ini sebenarnya ini ada adik kelas atau anak kelas saya nggak tahu nih, Mas Arya ini junior satu alumni, wakil ketua Komisi Informasi Pusat sekarang, Mas Arya Sandi Yuda dekat dengan Bapak ini. Kopasanda dulu ya, jangan Sandi Yuda. Ini dari Komisi Informasi Pusat, adik, ya saya anggap adik kelas supaya saya masih muda. Adik kelas saya, Pak Hadli dari Komisi Penyiaran. Ini juga mungkin bosan melihat saya ini karena sering pokoknya di komunitas apa yang terkait dengan communication, dengan ini masalah informasi, masalah Dewan Pers, masalah Kominfo. Ini kan saya ini kan PLT Direktur Politik dan Komunikasi. Jadi yang politiknya itu ya semua yang berbau politik ya saya terdakwa. Kira-kira begitu, sehingga mohon maaf kalau saya sering nongol di sana sini ya karena tugas kami memang di bidang itu. Pak Dede ya. Pak Dede, saya ini jelek-jelek ini juga mitranya Kemenko Polhukam. Anggaran dan kegiatan Bapak saya ikut tanda tangan setiap tahun. Kalau saya nggak tanda tangan katanya nggak cair katanya. Saya nggak tahu bener apa enggak gitu. Tapi saya diwajibkan tanda tangan gitu. Tentu sebelum tanda tangan juga saya teliti toh, ini sudah mengarah kemana, benar dengan filosofi yang kita kembangkan atau tidak gitu. Kira-kira begitu. Dan kawan-kawan semua yang kami hormati, jadi saya berterima kasih untuk diberi kesempatan untuk menanggapi indeks kemerdekaan pers. Pertama, barangkali saya apresiasi sekali dengan anggota yang baru, dengan ketua yang baru, Mbak Nini, semangatnya luar biasa. Saya kira mungkin tepuk tangan untuk Mbak Nini, apresiasi semangat yang luar biasa, dan saya kira tajam gitu ya di dalam menghayati pekerjaannya, melaksanakan tugas ini. Juga Mas Asmono, ini semangat baru di Dewan Pers saya rasakan gitu. Jadi mudah-mudahan ini semua akan membawa perbaikan di dalam kehidupan dunia pers khususnya. Nah, kami dari Bappenas tentu saja melihat sesuai dengan tugas dan fungsi kami di Bappenas adalah mengawal, ya intinya mengawal pembangunan demokrasi di Indonesia. Jadi kita ingin meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia dengan segala cakupan dan renik-reniknya, di mana kehidupan pers merupakan salah satu pilar dari demokrasi. Oleh karena itu juga kami sangat concern dengan upaya-upaya peningkatan kualitas kemerdekaan pers ini. Mungkin perlu kami laporkan juga kalau Bapak Ibu membuka website Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas, di sana ada hasil kajian mengenai kemerdekaan pers di Indonesia. Itu kami lakukan pada masa pandemi kemarin dengan anggaran yang terbatas, tapi gara-gara pandemi ada berkahnya. Kita tidak perlu jalan ke setiap provinsi, tapi menggunakan Zoom. Jadi kalau mungkin untuk dipakai kunjungan ke provinsi, mengadakan FGD ke provinsi, barangkali mungkin mengcover 5 provinsi atau 6 provinsi begitu. Tapi gara-gara Zoom, seluruh provinsi terlibat, seluruh tokoh pers terlibat. Itu saya kira kajian yang anggarannya sama tapi yang paling komprehensif, karena menggunakan Zoom 15 kali FGD untuk seluruh Indonesia gitu. Itu hikmah dari pandemi, Pak Buspen, antara lain gitu ya. Dan saya kira bisa dibaca oleh kita semua, di sana tertera persoalan-persoalan apa saja yang dihadapi dalam kemerdekaan pers, dan juga kita menemukan mengidentifikasi rekomendasi
jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Barangkali juga bisa ada manfaatnya kalau kita bisa baca bersama. Bapak Ibu sekalian, saya mungkin juga mohon izin, mungkin bagi Pak Bagir barangkali ini bukan ilmu baru, bagi kawan-kawan juga saya yakin bukan ilmu baru, tetapi sekedar saling menguatkan. Karena tugas membangun demokrasi, saya kira benar yang dikatakan Mbak Nini tadi, bahkan untuk membangun kemerdekaan pers ini juga tidak Dewan Pers saja. Ini adalah kerja kolaborasi, tadi diperlukan sinergi di antara kita semua untuk bersama-sama sepakat meningkatkan kualitas dari kehidupan demokrasi di Indonesia. Saya kira definisi demokrasi bisa A sampai Z, antar profesor bisa berbeda, tetapi secara garis besar bisa kita sepakati titik-titik di mana yang seluruh dunia saya kira sepakat harus ada itu gitu. Tapi juga mungkin ada sedikit perbedaan masing-masing negara. Saya kira nggak apa-apa. Saya biasanya mengatakan paling-paling perbedaannya 3%. Yang lain-lain itu sama. Prinsip-prinsip itu dijunjung oleh semua bangsa. Gitu. Yang 3% paling berkaitan dengan local wisdom atau kearifan lokal. Yang kita juga harus sensitif terhadap hal-hal yang mungkin merupakan satu kalau dalam bahasa sosiologi itu subjective meaning. Saya kutip dari Max Weber. Subjective meaning, kalau kita berpandangan lebih positifis, pendekatan positifis, lebih agak top down melihat realitas. Kalau Max Weber menyarankan juga jangan lupa melihat realitas itu dari orang yang kita lihat. Jadi kalau bahasa Inggrisnya menempatkan kaki kita di dalam sepatu. Put your feet atau foot on the shoes, gitu, on their shoes. Gitu. Jadi saya kira begitu prinsip saya melihat demokrasi, definisinya bisa A sampai Z, tapi kita mungkin 3% saja yang beda. Gitu. Yang lain sama, seluruh dunia. Nah, why demokrasi? Saya kemarin diskusi dengan Mas Arya, saya merenungkan selama ini Prof. Bagir, selama saya ditugaskan di bidang politik ini, saya identifikasi ada 4. Why demokrasi? Dengan definisi yang kita boleh beda dari Prancis atau Amerika Serikat. Amerika Serikat sendiri saat ini ranknya nomor 25 demokrasinya itu. Jadi bukan Amerika sebagai tolok ukur indikator demokrasi yang ideal saat ini, zaman Trump khususnya, artinya tahun lalu indikator ini diukur. Nomor 25 Amerika Serikat itu. Nah, mengapa demokrasi? Yang saya katakan demokrasi boleh kita beda sedikit tadi. Ada 4 Prof. Bagir Manan khususnya ini. Saya kalau dengan profesor harus apa istilahnya? Takzim. Karena takut mengemuka. Tapi kan nggak apa-apa ini menurut pengamatan. Yang pertama, kalau kita bisa mencapai kualitas kehidupan demokrasi bangsa ini, kita bisa ada perbaikan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu yang pertama. Yang kedua, diplomasi internasional kita lebih disegani dan dengan demikian lebih efektif. Lebih disegani, Ibu Bapak sekalian. Kita di forum-forum internasional sudah ngetop Indonesia itu sebagai nomor 3. Tapi dari sisi jumlah penduduk. Begitu kita lihat, bolong-bolongnya masih banyak. Kalau kita menggunakan indikator internasional seperti Freedom House atau The Economist Intelligence Unit, kita belum sempurna, Bapak. Bahasa Inggrisnya flawed democracy. Kalau mau kasarnya itu demokrasi yang masih cacat. Tapi bahasa ademnya ya belum sempurna. Demokrasi yang belum sempurna. Kita lebih optimis di situ. Kalau cacat kelihatannya kok agak negatif gitu ya. Kalau pakai indeks demokrasi Indonesia, nilai kita juga masih 75-an kira-kira. Malah nggak sampai gitu ya. Ya 75-an lah. Kalau sudah di atas 81 ke atas lah itu lumayan. Saya sebenarnya kita pengennya ya di atas 90 lah. Pengennya. Karena kalau kita mau, ini negara potensinya luar biasa. Dan saya optimis. Ini kan masalah kesadaran kita semua saja.
Makanya tadi juga saya setuju dengan Mbak Nini. Ya, kami sangat intensif dengan Menko Polhukam soal indeks demokrasi ini dengan Deputi 1 Pak, dengan Pak Deputi 1. Jadi saya kalau ke Menko Polhukam kalau nggak sowan ke Pak Deputi nggak afdol. Pasti saya sowan, mampir ke ruangan beliau. Karena ya kita ingin bersama-sama untuk meningkatkan ini, meningkatkan kualitas demokrasi kita. Mungkin sekaligus saya provokasi di sini, karena di sini banyak orang penting dan kita nggak tahu di antara kita di ruangan ini nanti jadi penentu negara ini tuh ke depan. Saya punya provokasi Mbak Nini. Pemilu kita itu, pesta demokrasi itu, mari kita kembangkan dibarengi dengan pesta budaya. Dan sekarang sudah ada di beberapa daerah dengan pesta budaya. Jadi Indonesia akan menjadi negara unik di dunia nanti. Nggak ada di negara lain pemilu dengan pesta budaya. Gitu. Ini provokasi saja. Tapi provokasi yang mudah-mudahan terjadi pada saatnya nanti. Dan sekarang sudah dimulai di banyak daerah. Dan itu membawa suasana pemilu lebih adem. Kontestasi yang lebih adem. Tetapi sekaligus juga itu makna pemilu, makna berkehidupan berbangsa dan sebagainya jadi beda gitu. Karena ada pesta budaya sekalian, sekaligus mengembangkan budaya, mengembangkan local economic development juga itu ada dampak ekonominya gitu. Oke, itu kira-kira provokasi tambahan. Jadi pertama tadi memperbaiki kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, diplomasi internasional kita akan lebih efektif. Yang ketiga, ini renungan kami Prof. Bagir, memperbaiki proses dan pelaksanaan pembangunan. Pendekatan demokrasi di pelayanan publik misalnya, ini juga kalau saya cerita ini agak banyak ini anunya, kasusnya. Itu memperbaiki pelayanan dengan pendekatan keterbukaan, ya demokratisasi pelayanan publik. Contohnya banyak sekali, sampai di Papua pun ada contohnya. Itu kira-kira ya, saya kalau cerita itu nanti kepanjangan ceritanya. Dan yang keempat, why demokrasi bisa dikapitalisasi. Ini Mas Arya supaya hafal. Bisa dikapitalisasi, artinya apa? Kita sudah ngetop menjadi negara demokrasi nomor 3 dari sisi jumlah besaran penduduk. Tapi kalau ini kan masih PR-nya masih banyak. Kalau di kuantifikasi masih 25 poin kita untuk mencapai nilai 100. Artinya masih banyak. Kami di Bappenas, saya sebagai direktur politik, ini PLT Pak saya ini, sudah pensiun sebenarnya, harusnya. Tapi karena belum ada direktur baru, saya diminta untuk masih di sana. Tapi saya tidak pensiun, saya jadi Widya Iswara Utama saya ini sekarang itu. Jadi masih PNS saya itu. Nah, cuman PLT direktur politik gitu. Itu ini Bapak Ibu sekalian, 25 poin itu yang strategis yang kami lihat untuk perbaikan demokrasi di Indonesia adalah ada 4. Ini 4 terus saya ini pakai angka ini. Yang pertama perlunya ada revisi perundang-undangan di bidang politik. Meskipun saat ini ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR untuk tidak merevisi, nggak apa-apa. Nanti kita tunggu waktunya. Yang jelas kita sudah mengidentifikasi titik-titik mana yang perlu diperbaiki secara perundang-undangan. Itu sudah jelas, kajiannya sudah, saya katakan sudah selesai lah kajiannya itu, dari berbagai kajian. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan mendasar yang di demokrasi kita juga adalah masalah ini, terminologinya di RPJM itu saya katakan, kok saya blank anunya, tapi masalah biaya politik kok. Biaya politik di Indonesia ini masalah ini. Jadi kalau pengen jadi ketua partai saja, Mas Arya itu lulusan ilmu politik, tapi untuk maju jadi ketua partai masih mikir itu. Padahal sebenarnya potensial untuk jadi ketua partai gitu bisa. Banyak orang yang potensi untuk jadi ketua untuk terjun menjadi pemimpin, tapi enggan atau apa, atau bukan saya lah gitu, kira-kira gitu. Ini saya kira persoalan.
persoalan di bangsa kita. Nanti ke depannya lebih bahaya lagi kalau ini terus-menerus gitu. Saya sendiri ini ditawari macam-macam. 20 tahun lalu saya ditawari. Tapi untuk masuk ke bidang itu saya mikir dengan sistem yang ada. Jadi penataan biaya politik ini sangat penting dan kami sudah menghitung, Bapak Ibu sekalian, nggak besar. Kalau kita mau pakai cara-cara yang bersih, gitu ya. APBN kita mampu. Infrastruktur kita tiap tahun itu 417 triliunan kira-kira. Tiap tahun dari APBN kita yang 2.500 triliun saat ini. Untuk infrastruktur politik, menurut feeling bukan feeling, hitung-hitungan saya. Tapi hitung-hitungan ini kan mau betul atau mau agak melewati, setiap kajian kan ada plus dan minusnya gitu. Kajian LIPI itu sekitar 4,5 triliun, tapi itu hanya untuk running office politik, partai politik gitu. Kalau menurut saya, kalau misalnya di cover sampai ke biaya kampanye, biaya macam-macam, 15 triliun sudah longgar untuk seluruh partai. Nah saat ini kan nggak jelas itu. Artinya itu butuh reformasi di bidang itu. Jadi yang kedua, penataan biaya politik ini sangat penting. Untuk jadi wakil rakyat, untuk jadi bupati, untuk jadi gubernur dan sebagainya. Itu banyak, saya yakin banyak potensi anak bangsa yang bagus tapi tidak tersalurkan gara-gara biaya politik itu. Dan ini harus serius kita upayakan. Saya itu mengawal masalah ini tentu juga tidak gampang karena keputusan itu ada di banyak kepala atau tangan, saya nggak tahu, banyak kekuasaan. Tapi kami menyadari dan kita semua menyadari ini tidak boleh kita berlarut-larut dalam hal itu terus. Yang ketiga, jadi undang-undangnya, penataan biayanya. Yang ketiga, kinerja kelembagaannya juga harus terus kita perbaiki. Kebetulan kayak saya ini juga bermitra dengan DPR, DPD. Kami juga memikirkan perbaikan di DPR untuk menjadi lembaga perwakilan modern dan sebagainya. Itu kami juga tentu ikutlah cawe-cawe gitu. Kemudian termasuk lembaga-lembaga kayak, makanya Dewan Pers, Komisi Penyiaran, Komisi Informasi, Komisi Informasi Publik di mana? Bukan komisi, Dirjen Informasi Publik di Kominfo, KPU, Bawaslu, semua peraturan KPU untuk pemilu dan saya tentu kita juga semuanya turut memikirkan. Saya setiap tahun diminta untuk memberikan evaluasi kepada Bawaslu. Saya selalu bilang, Prof. Azra, saya tidak berubah dari tahun lalu. Saya sebagai penasihat spiritual mengingatkan sebagai baik di KPU maupun Bawaslu, integritas jangan sampai dijual. Karena kalau integritas itu dijual, dampaknya itu nanti masyarakat kita hancur gitu. Nah demikian juga ini terkaitan khusus dengan Dewan Pers. Kemerdekaan pers memang salah satu pilar. Meskipun kita sadar tantangannya tidak gampang, tetapi katanya tidak boleh kita menyerah. Kita tetap harus berusaha untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Oleh karena itu kami menyambut tentu sangat sebagai mitra, kami juga mitra dari Dewan Pers, saya jadi sangat semangat hari ini gitu, melihat Mbak Nini tadi semangat gitu dengan pendekatan yang baru, semangat yang baru. Mungkin kita perlu juga ini Mbak Nini dan kawan-kawan, Pak Profesor Azra, kita juga perlu sedikit mungkin kita ada momen untuk coba kita dalami lagi metodologinya, kita pertajam lagi metodologinya. Saya khawatir masih ada ruang ya untuk memperbaiki. Persepsi ini kan didasarkan pada persepsi ahli, ya, persepsi ahli.
Saya punya pengalaman di Indeks Demokrasi Indonesia. Menurut persepsi ahli, Dewan Pakar yang kami jadikan Dewan Ahli di Indeks Demokrasi Indonesia, tingkat apa itu, apa istilahnya ya, perhatian terhadap disabilitas di TPS dalam pemilu, itu diperkirakan 40% tidak memperhatikan kepentingan disabilitas oleh Dewan Pakar. Ketika kami minta Bawaslu untuk coba dicek one by one, dari berapa itu, 600, saya lupa saya angkanya, 868.600, wah sekarang apa saya, 868.600 TPS di Indonesia. Bawaslu melaporkan ternyata 3% yang tidak memperhatikan kepentingan disabilitas. Wah, ini kan misleading. Ketika para ahli memperkirakan 40 pakai sense, tapi dihitung kasus per kasus, itu ternyata 3% saja. Sehingga nilai Indeks Demokrasi tahun 2019 saya kira, kalau saya nggak salah ya, karena 18 kan pemilunya naik, antara lain karena tingkat perhatian terhadap hak suara disabilitas itu ternyata tidak separah yang diperkirakan oleh ahli. Nah, ini memang konsekuensinya kalau kita menggunakan persepsi lalu kita ubah menjadi berdasarkan fakta, itu butuh tenaga dan butuh waktu dan butuh biaya. Nah, nanti coba kita hitung, kalau biayanya mahal-mahal mungkin juga nggak mampu misalnya gitu. Itu oke lah, tapi ini kesadaran juga perlu kita saya kaget juga Jawa Timur jeblok. Jawa Timur itu umumnya pembangunan apa saja lumayan dapat award itu, tapi dalam hal ini kok jeblok gitu kan. Nah, ini saya nggak tahu apakah karena persepsi atau karena memang jumlahnya memang banyak gitu ya. Tadi saya diskusi dengan Mas Wens, itu ini mungkin juga perlu kita dalami gitu. Tetapi secara keseluruhan dengan adanya indeks ini kita tentu bisa kalau nggak ada indeks kita lebih buta lagi gitu kan. Ini kan bagusnya pendekatan kuantitatif yang diindekskan seperti ini ya, kita satu step lebih baik daripada kita tidak tahu apa-apa gitu. Nah, nanti setelah tahu baru kita coba untuk mempertajam. Untuk itu saya kira juga mungkin perlu kita adakan satu pertemuan atau rapat kecil gitu untuk sekedar mencoba mempertajam ini. Kemudian mengenai kebijaksanaan, saya kira beyond this index yang penting lagi adalah kita bersama-sama mengupayakan perbaikan-perbaikan di bidang-bidang yang jelek atau di daerah-daerah yang masih angkanya rendah. Itu saya kira bapak-bapak dari Kemenko Polhukam biasanya itu dengan surat saja. Ini di Indeks Demokrasi Pak Dede, Indeks Demokrasi itu kalau ada yang rendah, Kemenko Polhukam langsung kirim surat ke Kemendagri. Nah, nanti Kemendagri menindaklanjuti dengan surat edaran Kemendagri atau apa. Nanti kita akan sama-sama Pak Profesor untuk mungkin bekerja sama dengan Kemendagri dalam meminta perhatian daerah untuk ini. Nah, saya kira nggak apa-apa, karena untuk indeks yang lain kita juga bekerja sama dengan Kemendagri. Jadi daerah nanti akan lebih memperhatikan ketika ada surat edaran atau kalau perlu diprogramkan di Kemendagri untuk monitoring dan evaluasi atau Pokja atau apa namanya di daerah. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami atas nama Bappenas tentu saja, sekaligus ini bukan pengkritik atau penanggap, tapi sebagai institusi kami sangat menghargai kesungguhan dan keseriusan Dewan Pers, dan saya kira juga kawan-kawan di Dewan Pers ini semangatnya sangat baik sekali, bagus sekali untuk meningkatkan upaya-upaya internal di dalam, ada sertifikasi, ada macam-macam yang dikembangkan, dan kita sama-sama mengembangkan untuk perbaikan kualitas di
kemerdekaan pers ini. Satu lagi yang kami laporkan, sejak tahun 2002 ini, Indeks Demokrasi Indonesia telah menginkorporate atau melibatkan, menggunakan indeks kemerdekaan pers sebagai salah satu indikator. Sebelumnya nggak digunakan. Maka saya perlu, ini indeks pers kok nggak digunakan, gimana saudara? Harus digunakan. Jadi kami laporkan Pak Profesor, tahun ini BPS merilis apa ini? Ini sebentar lagi Kemenko Polhukam akan merilis eventnya gitu, tetapi angkanya oleh BPS yang hitung, itu indeks ini digunakan, sehingga ya kita jaga bersama, jangan sampai stop ngitungnya ini gitu. Yang kita lakukan adalah kita bersama-sama perbaiki. Kalau ada masalah ini nanti misalnya anggaran terbatas dan sebagainya, misalnya karena anggarannya sekarang nempel di Kominfo ya kita bicara bersama. Mungkin jadi apa? jangan sampai Bappenas nggak tahu hilang kerjaannya. Oh, itu nggak boleh itu. Dengan kata lain, let me know kalau ada apa-apa gitu. Kira-kira begitu. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.